Saat ini kami sudah melakukan pelaporan oleh pemerintah desa yang dalam hal ini adalah yang menyelenggarakan proses pencalonan perangkat desa. Di sini kami juga melaporkan, memberikan surat kepada penguji karena indikasi dari kecurangan itu ada di bagian penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam hangat dari Pojok Kiri News TV. Oke, malam ini Pojok Kiri sedang dalam perjalanan menuju kawasan Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Ada persoalan di desa ini, yakni terkait pencalonan perangkat desa. Informasi yang Pojok Kiri dapat, di desa ini sedang dalam proses penjaringan calon perangkat desa. Ada 17 orang yang mendaftar. Dalam prosesnya, para pendaftar sudah menyerahkan berkas dan sudah ada proses verifikasi dan dinyatakan lolos. Kemudian, calon perangkat ini juga sudah mengikuti tes yang diselenggarakan oleh panitia. Namun ada kejanggalan, pasca tes dilakukan, ternyata berkas itu dikembalikan lagi ke peserta dengan alasan berkas kurang lengkap dan sebagainya. Sehingga para peserta ini atau yang mendaftar ini merasa dirugikan. Sebenarnya apa yang terjadi? Saya akan mengajak Anda untuk mewawancarai sejumlah warga yang ikut dalam pencalonan tersebut. Terus ikuti Pojok Kiri News TV. Oke, ini saya sekarang sedang bersama warga Desa Kejapanan yang sudah mendaftar calon perangkat desa, namun merasa didolimi, merasa dicurangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, sekarang saya ajak untuk wawancara dengan calon perangkat yang dalam tanda kutip terdolimi oleh oknum tersebut. Saya ceritakan apa yang terjadi. Iya, awalnya kan awal bulan Agustus, April, Juni, Juli itu kan ada pamflet pengumuman pembukaan calon perangkat desa Kejapanan. Itu membuka penjaringan dan penyaringan mulai tanggal berapa bulan Juli. Setelah itu dibatas sampai tanggal akhir bulan Juli, 27 Juli, pengumpulan berkasnya dikumpulkan semuanya. Setelah pengumuman berkas itu, kita menunggu tanggal 3 Agustus kita dikumpulkan untuk pengumuman tentang seleksi administrasi. Kita semua dikumpulkan, ada 17 anggota, 17 bakal calon yang mendaftar. Di situ dinyatakan kalau 17 orang tadi itu semua lulus administratif, sehingga tanggal 5 diadakannya tes ujian seleksinya. Setelah itu tanggal 5 kita ada ujian seleksi. Yang pertama uji seleksi tes tulis, ada 50 soal pilihan ganda. Yang kedua ada tes kompetensi komputer, itu ada 5 soal. Terus yang terakhir ada tes wawancara, di mana 3 tes tadi itu bobot nilainya itu 40% dari tes tulis, 40% dari tes wawancara, 40% dari tes komputer, dan 20% dari tes wawancara. Tapi di situ ada keganjilan, di mana nilai yang paling besar itu adalah nilai yang bobotnya kecil, yaitu 20% tadi, dan sedangkan nilai yang 40% tadi itu jomplang gitu loh. Di situ pihak lembaga ada yang sudah bilang kalau
Yang lulus nomor 1, 2, 3 itu bakal direkom sama kecamatan. Setelah itu kita menunggu lama hasil dari rekom kecamatan, tidak ada keputusan dari kepala desa sampai dengan akhir bulan Agustus. Tiba-tiba kita dikumpulkan lagi di balai desa dengan surat pemanggilan pengembalian berkas. Di situ kita dikumpulkan bersama, kita rapat bareng. Nggak tahunya kenapa kok tiba-tiba dikembalikan. Alasan dari pihak panitia, alasannya itu berkasnya itu kurang, berkasnya banyak yang kurang, dan kenapa kok baru dikembalikan sekarang? Kenapa kok sebelum pas tes saja dikembalikan? Kenapa setelah tes menunggu beberapa hari belum ada hasil, tiba-tiba dikumpulkan dalam pengembalian berkas seperti itu. Dengan kejadian ini, apa yang Mbak dan Mas kalian inginkan? Ya, kita merasa dirugikan ya. Pertama kita rugi waktu, kita juga rugi tenaga, rugi banyak ya Pak ya. Soalnya kan dalam pengurusan semua berkas itu nggak butuh waktu sehari 2 hari gitu ya kan, butuh waktu panjang. Dan kalau memang administrasi kita salah gitu loh ya, kenapa nggak waktu itu dikembalikan, kenapa setelah tes dikembalikan, seperti itu yang kita kecewanya di situ. Oke, saya sekarang bersama Mas Anjar Supriyanto. Mas Anjar ini kuasa dari teman-teman yang merasa dirugikan atau calon-calon perangkat yang merasa dirugikan. Mas Anjar, selamat malam. Selamat malam. Mas Anjar selaku kuasa dari teman-teman ini. Ya, Adanya persoalan ini, apa yang akan dilakukan Mas Anjar selaku kuasa mereka? pertama saya akan melakukan tindakan yang perlu dilakukan bila mana ada tindakan kecurangan. Saat ini kami sudah melakukan pelaporan oleh pemerintah desa yang dalam hal ini adalah yang menyelenggarakan proses pencalonan perangkat desa. Di sini kami juga melaporkan, memberikan surat kepada penguji karena indikasi dari kecurangan itu ada di bagian penguji. Surat kepada bupati dan universitas yang melakukan pengujian itu sudah kami lakukan, dan kami menunggu tindakan yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan. Ya, apa ada langkah lain seperti mengadu ke dewan atau seperti apa? Itu akan kami lakukan karena proses pencalonan ini menggunakan keuangan negara. Jadi bila mana juga ada kerugian uang negara, maka kami akan melakukan proses sebagaimana mestinya, pelaporan baik tindakan pidana yang indikasi ada penyelewengan anggaran atau ketidaksesuaian anggaran yang digunakan dalam proses ini. Terlebih untuk langkah ke dewan, maka akan kami lakukan untuk mengadukan bagaimana fungsi kontrol dewan untuk menindaklanjuti persoalan yang ada di desa Jawa. Ya, terima kasih. Wawancara saya dengan 4 calon perangkat desa yang merasa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan panitia maupun kades. Selanjutnya saya ingin nemui kades, bertanya seperti apa jawaban dia. Ikuti terus Pojok Kiri.